Ini jadi kesempatan gimana terutama Coach Patrick untuk menemukan skema yang pas nih buat Mes. Sayang nih pemain paling mahal di ASEAN, salah Iya, satu betul. back termahal di Asia bahkan. Betul. Tapi cuma jadi camat di kita Iya. gitu kan. Camat. Hebat nggak timnas kita itu? Iya loh. Makanya kurang apa kita gitu kan kalau dibandingin. Kalau misalnya pesan ini dengar Patrick Kluivert ya. Oh, udah nyampe Jepang ya? Udah nyampe Jepang. udah latihan Mas malam. Kita Ya. beda 2 jam ya kurang Beda lebih. 2 Beda jam. 2 jam. Tapi dengan jejaring internet yang cepat. Iya. Ini kita nggak live tapi mesti tapping soalnya. Rasanya sih trio itu Pantas dipertahankan. pantas dipertahankan. Ah. Karena kita tahu Mes punya cedera pangkal paha kambuhan. Yang kalau perjalanan jauh tuh bisa Ya, pengaruh juga banyak ke dia. banget catatannya ya. Kan? Emang nggak ada nekuk tukang tuh urut kayak. kita di bawah apa gimana sih? Lama nekuk kaki di Kalau pesawat cuma di tuh, situ iya. doang sih. Nggak nerima dia tukang rigid ya. Kalau main lokal mungkin masih bisa tuh kan. Di Di macet jalan tanah tipis. kusir ada pijet waras. Tuh, iya. Sejarah baru kembali dicetak oleh timnas Indonesia mulai dari kembalinya memperebutkan kemenangan atas China yang kurang lebih 30 tahunan atau 37 tahun terakhir menang atas China dan juga menjadi tim ASEAN juga yang terbaik untuk melaju di kualifikasi Piala Dunia zona Asia dan juga rank 123 menjadi catatan terbaik juga atas Indonesia setelah terakhir mungkin di tahun 2011 berada di rank 127 tetapi menghadapi laga melawan Jepang. Bagaimana King Indo mempersiapkan match tersebut dan itu akan menjadi pembahasan di halftime break kali ini bersama gue Dave Refli dan kembali lagi ramai bersama Bang DJ, Mas ADP dan Mas Iksan. Lu masih pakai King Indo aja. Pastilah Bang DJ. Maksudnya kan di ASEAN sudah menjadi King Indo yang sampai saat ini paling jauh nih Bang DJ. Di Asia Tenggara kita udah nggak ke situ lah levelnya. Tapi kita Ya, patut bersyukur ya benar. di malam takbiran Idul Adha, ya kan? Benar. Kita lolos. Jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia. Ya. Kita menang lawan China Menang lawan China, walaupun akhirnya kepastian kita lolos ke ronde keempat Ronde baru keempat setelah juga. laga Bahrain dan Arab Saudi ya. Iya. Nah, jadi itu ada cocok logi serba empatnya tuh, Dev. Boleh. Iya kan? Ya, Nah, biar segar jadi dulu itu nih. laga menghadapi Cina tuh laga penutup kita di GBK di ronde ketiga. Ya Oh iya kan? benar. Dan dari 5 pertandingan kita di GBK, Hmm, kita nggak kalah dalam 4 pertandingan. benar. Udah nggak kalah dalam 4 pertandingan, kita bisa cetak 4 gol dari 5 pertandingan itu. Menang 2-0 lawan Arab Saudi, Oh, dan dua ya. masing-masing 1-0 dengan Bahrain dan Bahrain China. dan juga China. Kita tanpa gol dengan Australia. Benar. Meskipun kita ya kebobolan 4 gol di GBK Lawan Jepang. lawan Jepang. Dan praktis dengan 12 poin, which is kita nggak bisa lagi dikejar oleh Bahrain dan Cina. Iya. Paling nggak kita akan finish paling nggak ya di peringkat keempat dan itu memastikan kita Lolos lolos, ya, ke ronde keempat Iya. kualifikasi Piala Dunia. Jadi cocok logi serba 4 kemarin pas banget itu ya kan. Ya tapi bisa aja kita ketiga Iya. Kalau Iya kan? ya. kalau kalau Australia menang lawan Arab Saudi dan kita bikin kejutan Melawan di Jepang ya. kandang Jepang. Tapi Bang DJ sebelum lanjut ke lebih inti yang paling dalam, kemarin nonton jadi ke GBK? Jadi rame 60.000 lebih ya. 69.000. 69.000 ya. 61. 69.000. Mas Iksan Dan- juga Yep. ke GBK? Mm. Oh, remah banget. Itu suara takbir ya cuma ada di GBK itu. Gila emang itu emang. Itu karena kita ada hukuman ya terkait dengan jatah penonton ya. Nggak ngaruh sebenarnya itu. Nggak ngaruh Hukuman ya? untuk kelompok supporter ya. Ya kelompok supporter. Jadi kenanya itu ke Ultras, Garuda sama La Grande. Kalau akhirnya tiket dijual ke umum. ya Oh, oke. Jadi makanya di sisi utara sama selatan tetap penuh kan. tetap penuh ya. Kalau yang sisi kita lihat di arah timur tuh ada kosong, sebenarnya itu kan buat away. Buat sebenarnya. away ya? Buat Iya. away. Jadi tamu-tamu away itu biasanya di timur itu. Nah kemarin kosong, nah ke jatah itu. Dan itu emang yang nggak dijual lah buat kita. Iya. Jadi buat kita kemarin terjual ya full, sold out. Tapi Dan- aku mau nanya dulu langsung ke nih Bang DJ ke Mas ADP nih. Kita 3 match mungkin ya beruntun terakhir di Gelora Bung Karno selalu menampilkan koreo atau tifo yang luar biasa gitu kan.
nggak kayak tim London warna merah itu ya. Spanduk itu. Spanduk doang itu kan. Itu rame Mas ADP di Iya. maksudnya di repost di berbagai macam akun sosial media lah gitu. Iya. Ngeliatnya gimana Mas ADP terkait koreo, tifo dan atmosfer dari GBK itu sendiri tuh? Ya memang antusiasme penonton sepak bola Indonesia itu nggak ada lawannya, Nggak ada nggak ada lawan. matinya sih Iya. memang. Nah itu membuat mereka sebagai supporter pemain ke-12 itu benar-benar apa ya dibuktikanlah di situ dan yang paling penting menurut saya adalah kita menang dan main bagus. Jadi dua aspek itu sih, menang dan main bagus, terutama di babak pertama. Nah sehingga memang dukungan itu dan optimisme sebelum laga yang sebelumnya kita bahas itu akhirnya benar-benar terbukti ya. Kalau kita menang tapi nggak main bagus, ya waduh kurang enak juga. Celaka lagi kalau mainnya nggak bagus dan kalah. Agak menang benar. Nah, kita dua-duanya mendapat pengakuan lah. Jadi kita main bagus di babak pertama terutama dan babak kedua itu di awal-awal masih tetap bisa dibilang main oke lah. Dan kemudian menang sehingga memang dukungan dari penonton sebagai pemain ke-12 itu layak lah. Jadi benar-benar di dalam lapangan kita menang, main bagus, di luar lapangan di seantero stadion itu kita juga baik lah. Dan menurut saya pesta itu memang ternyata di Kamis malam. Karena Senayan yang juga ada Indonesia terbuka di bulu tangkis, Istora yang jaraknya nggak ada 1 kilometer, ternyata sampai Minggu malam juga nggak ada juara dari Indonesia ya. Jadi apa ya? Memang kali ini kita kebahagiaan itu ada di cabang sepak bola yang selama ini populer. Meskipun prestasi di internasional itu kita sedang merintis ke sana, tapi itu tadi sudah disinggung oleh Om Dev ya bahwa kita di Asia Tenggara itu timnas dengan level tahap terjauh. Tahap terjauh dan perolehan poin paling tinggi juga. Iya. Tapi masih di bawah Thailand sama Vietnam ya? Kalau peringkat Apa FIFA? FIFA. Oh, FIFA iya. Masih ya. Masih. tinggal di bawah Vietnam sama Thailand kan? Iya. Iya kan? Terus ini juga Hanya apa namanya? persaingannya sudah jauh lah kita nggak Oh iya. seolah-olah seolah-olah nggak lagi Sombong aja nggak apa-apa sesekali sombong. nggak lagi mikir Vietnam dan Thailand karena Iya, kita kan iya. bersaing dengan Jepang yang peringkat belasan ya. Benar. Iya, Betul. iya. Peringkat Belasan, belasan, iya. dan kemudian Australia peringkat 20-an, 23 kalau nggak salah. Sehingga memang ini one step ahead lah tim Garuda gitu dibanding tim-tim Asia Tenggara. Dan ini memang momen yang perlu kita jaga bersama-sama supaya harapan ke Piala Dunianya benar-benar terjaga ya. Iya. Dan semoga bisa terwujud. Benar. Kemarin juga kan tadi Mas ADP mention babak kedua tuh Bang DJ. Ada satu save yang luar biasa banget dari debutan kiper kita itu si Emil Audero. Dan apa namanya? Melihat debutnya dia bersama timnas kemarin seolah-olah tuh bola-bola mati lah terutama dari sepak pojoknya dari China tuh sempat udah ngerasa cukup tenang lah gitu karena dia berani ambil resiko untuk ngeblok atau nepis jauh apa segala macam sampai terciptalah satu save itu. Tapi di luar itu juga pengen apresiasi juga untuk Coach Patrick nih Bang DJ karena nggak tanggung-tanggung untuk memasukkan para pemain-pemain Iya. Liga 1-nya nih. Kan Dan- kemarin Mas Ihsan sempat Iya, makanya tadi gue mau mulai dengan itu, Dir. Kita kan waktu ngobrol, Ihsan kan sempat ngomong tuh yang Iya. soal starting line up. benar. Dan ternyata kayaknya semua yang disebut Ihsan diturunkan lah ya Iya. dari babak pertama gitu kan ya. Dan kita lihat penampilannya Yakob Yakob Sayuri, ya kan, terutama iya. Kakak Ricky Kambuaya. Benar. Ya, Egy juga main bagus. Ada Keren. yang passing-passingan sama Keren. Ole, Ole tuh, kan, iya iya. kan, Betul. keren kan? Ya itu Iya kan, San? 1-2 dengan Romani itu. Keren. Iya. Kalau makanya gue bilang kayaknya udah dapat bocoran sih kayaknya kan kemarin itu kan. Iya, nggak miss loh pemain-pemainnya. Atau emang yang ada itu ya. Dan masuk akal kan Kevin Dix juga Ihsan bilang kayaknya sulit lah untuk
Jadi baru starter masuk. ya, Bukan masuk dari starter. bangku cadangan gitu. Cocok Tapi juga. lu sendiri gimana San ngeliatnya San? Pemain-pemain yang Yang diturunin kemarin diturunkan tuh dari Kemarin babak Liga 1 pertama ya, terus iya. babak kedua kan juga ada Betul. kayak Eta main ada kan? tiga kan, Iya. ada tiga, empat starter, tiga di babak kedua gitu Iya, kan sebagai kedua. pengganti. Dan emang ya mereka inilah ibaratnya deserve lah buat main di timnas itu dengan penampilan mereka. Kita melihat dalam satu musim full di Liga 1 musim ini yang sangat luar biasa. Bila Etam salah satunya debutan juga Iya. selain Emil yang kemarin akhirnya dia bikin satu key pass buat Kevin Dix gitu di Iya, menit 79 Iya. yang saya masih bisa ditepis gitu kan, dan melihat pergerakannya dia lewatin dua pemain kemudian kasih passing yang memanjakan Kevin Dix karena pas Iya. di depan kakinya Betul. Kevin Dix itu Benar. momen yang nggak bisa dilakukan oleh pemain biasa aja Benar. menurut gua gitu kan. Betul. Dan emang itu ditunjukkan itu, begitupun juga Yakob, begitupun juga Egy, Bang satu Yakob dua juga, kali iya. dia lakukan kolaborasi umpan pendek dengan Ole Romeni, ada dua momen plus Ricky Kambuaya yang bikin penalti gitu kan di Iya. menit 44. Dan tapi kalau dilihat memang kunci kita di kemarin yang di lawan Cina itu adalah kita cukup berhasil mainkan strategi second ball. Kita beberapa kali menang duel bola kedua, terutama di sepertiga akhir pertahanan Cina. Saya Betul. menghitung ada 3 kemenangan second ball kita yang berakhir dengan tembakan di babak pertama dan babak kedua gitu Iya. kan. Dan itu kunci emang permainan modern sekarang kan seperti itu. Iya, Siapa yang menang second Second ball, ball. lah itu yang akan punya kans untuk lebih menyerang, Benar. lebih punya kreasi peluang, dan itu ditunjukkan kemarin oleh timnas kita gitu Iya. kan. Terlepas itu juga pemain-pemain Liga 1 juga nunjukin bahwa mereka sebenarnya levelnya nggak kalah seandainya dikasih kesempatan. Dan di akhir pertandingan di press conference ditanya juga Coach Patrick soal pemain Liga 1, ya Coach Patrick juga udah jamin bahwa selama mereka mainnya bagus, Iya. latihan oke, ketika ditampil juga oke, ya bakal dikasih kesempatan. Betul. Kita tahu dari si Rido di back yang udah geser Mes Silhers, padahal statusnya Mes itu kan pemain ASEAN Iya, termahal benar, dengan iya. nilai pasar paling tinggi 6,2 Nggak main kan, juta. main tuh. Nggak Nggak main sama sama sekali, sekali, gitu nggak kan. ada Sama sekali bener. nggak main gitu kan. Jadi emang udah nunjukin bahwa kalau punya mainnya bagus dan oke lah dimainin. Dan begitu juga Coach Patrick juga nyebut ketika potensi dia nambah main naturalisasi untuk ronde keempat, dia bilang sekarang saya nggak mikirin itu. Yang dipikirin adalah gimana tim yang dia punya sekarang ini 30 pemain, 32 lah plus maksimal Wagner ya. dan Iya. dan Eliano bisa benar-benar padu. Hmm. Nanti ke depannya di ronde keempat, ya squad ini nih yang terbaik dia punya sekarang, ya benar-benar nanti dia bisa andalkan di 2 game di ronde keempat Keempat ya. nanti. Iya. Iya. Dan emang kalau gue lihat kemarin main sih, semua pemain tuh kayak memaksimalkan menit bermain yang diberikan Benar. oleh Patrick Kluivert ya. Termasuk juga kebanggaan Persib itu kan si Beckham. Iya kan. Berapa menit ya? 16 atau 21 menit kalau nggak Menit salah dia. 70-an kayaknya Iya. masuk. Iya kan? Dia bikin 76 dia masuk. 76. Itu kalau passingnya dikonversi sama Dix jadi Dix gol. gol. Wah, Luar biasa tuh ya. di Bandung pesta itu. Oh, iya benar. Itu jumlah kambing dan sapi yang akan disembelih akan nambah ya. Tuh. Jadi kalau menurutku sih memang langkah jitu Patrick Kluivert untuk memainkan pemain-pemain dari liga domestik itu Perlu layak diapresiasi, diapresiasi. Dan itu jadi pembandingan, Mas. ya, ADP kelar laga tuh kan di media sosial jadi rame tuh, lihat tuh pelatih yang lama sama pelatih yang sekarang Wah, ya kan, itu udah kan dong. jadi bahasan netizen Jadi rame bahasan tuh. lagi ya, Masalah rame lagi. kepercayaan Betul, kepada betul. Karena di eranya Sinteyong di berapa berarti ada sekitar 6 pertandingan di putaran Iya. di round keempat ya kita round ketiga kita hitung Putaran pertama. maksimal hanya 2 dimainin. Betul. Itu pun 2 tuh udah dihitung udah pemain pengganti misalkan masuk. Betul. Sedangkan Patrick kemarin ada 7, wah. Dan Makanya bahkan 4 Mas- starter ya. lagi kan. Mas ADP dari awal udah bilang kan, Ya, 60-40 lah ya kan. Ya, gitu. di- Kayaknya ada bisikan Modalnya udah juga gede. ini ya. Ya, di Itu kalau jurnalis diskusi Kompas sebelumnya. lain ini emang. iya memang. Iya kan. Tapi kemenangan yang pantas kan ya. Ya, dengan penampilan kita di babak pertama. Meskipun kalau kita melihat peluang kita bikin 7 tembakan, 3 on target gitu kan, sedangkan Cina hanya 1 yang tadi Dev sebut Ya. tepisan Save-nya Emil Laudero gitu kan dari tendang luar kotak penalti. Tapi emang melihat masih ada sebenarnya catatan sebenarnya, terutama dalam skema kita menyerang, karena ketika Ole Romeni menarik pemain lawan ke sisi sayap, ada beberapa kesempatan saya menghitung ada sekitar 4 momen ketika kita berhasil dribble bola dan masuk ke dalam kotak penalti Cina, tidak ada pemain di tengah yang Iya. beropsi untuk umpan silang. Iya. Selalu hanya 1. Egy ngumpan hanya 1 orang di Iya. situ. Terus Ricky Kumbuaya. Yakob juga hanya ada Egy di tengah. Ketika dikelilingi ada 4 pemain Cina dalam kotak penalti. Nah, itu yang perlu jadi catatan Catatan ya. Pekerjaan bagi rumah Coach ya. Patrick ketika terutama Ya. nanti lawan Jepang.
ketika kita punya transisi cepat dari sayap, nah ketika Oli Romeni menarik Tengahnya pemain nih, lawan, iya. back lawan untuk keluar dari zona kotak penalti, Yang ngisi setidaknya tengahnya harus masuk, ada iya. Backup dua, ya. Iya. harus ada dua, sehingga satu pemain sayap masuk, satu gelandang tengah masuk juga di dalam. Jadi tidak seperti kemarin, akhirnya kita hanya menang duel second ball, akhirnya mulai lagi serangan dari sayap, crossing tapi nggak ada yang Iya. pas sasaran. Nah itu yang jadi catatan, terutama dalam skema menyerang kita buat nanti lawan Jepang salah satunya. Iya. Dan pelatih Cina juga sudah mengakui Bang DJ, semoga timnas Apalagi Indonesia yang harus disangkal ya, harus diakui. Iya. Hah? Kalau diglodok ya harusnya nggak sangkal ya. Namanya juga habis menang, Pak. Iya. Jadi kita Kalau komentar menang dari enak, sisi Mas. mana aja. Kalau menang tuh enak Iya. ya kan. Dengarnya Termasuk halus semua pengakuan, ya. ya, termasuk Belum- pengakuan Kalau pelatih kalah lawan. 5-0 sampai sekarang masih tuh, Mas. belum bisa gue sombong Belum begini. bisa, bener. Tapi sayangnya bukan sayangnya sih ya. Kemenangan kita itu 1-0 memang diawali dengan berita Australia menang lawan Oh iya, Jepang. Jepang. Jadi kemenangan kita kemarin itu sebenarnya ya memastikan kita ronde keempat lah sebagai langkah berikut untuk bisa Betul. sampai ke Piala Dunia 2026. Nah itulah menjadi pengantar kita tuh untuk menghadapi Jepang nanti. Benar. Nah Mas ADP, ini kalau gue ya, makanya pas waktu taping ini kan sebenarnya pertandingan buat gue udah nggak ada pentingnya. Menurut Betul. gue ya, Mm. kalau dari hasil Iya. di Oh iya, Di klasemen. sekarang Klasemen. ya. di grup C Australia, paling Jepang udah masuk, Mm. bunuh-bunuhannya tanda kutip kan Australia dengan Arab Saudi, Betul. ya kan. Sementara kita apapun hasilnya menghadapi Jepang, Udah nggak kekejar sama iya. Bahrain, Iya. nggak kekejar sama Cina, Mm. dan kita juga nggak bisa masuk ke dua besar. Betul. Nah pertanyaannya, apa masih ada motivasi yang lebih buat kita datang ke di Osaka kalau nggak salah mainnya, Di Osaka Iya. ya. menghadapi timnas Jepang nanti? Ya, harusnya tetap ada. Tetap Karena ada ya? betapapun secara histori kan kita head to head itu sangat didominasi oleh Jepang. Kita lebih Iya. sering kalah ya. Nah, sementara dalam laga-laga resmi seperti kualifikasi Piala Dunia itu hasil akan tercatat dalam perbaikan ya peringkat FIFA gitu. Peringkat. Sehingga dengan Jepang sebelumnya kalah dari Australia, betul Ya. kan? Kalah dari Australia. Artinya kalau Australia yang peringkatnya di bawah Jepang bisa mengalahkan Jepang, Indonesia tentu ada peluang meskipun peringkatnya Jauh, Mas. jauh. Australia, kita masih seratusan. Iya, Australia mungkin 90-an. Mm. Kalau Bang 50 DJ besar bilang ya? tadi Jepang nggak punya kepentingan, Selisih Iya. 100 lah posisi. dengan posisi Jepang nggak punya kepentingan lagi, ya mungkin mereka bermain dengan spirit yang tidak ngotot lah. Nah, Nah, di situ meskipun main di depan pendukungnya sendiri, Jepang ya. rasanya sih Coach Patrick Clifford punya standing position yang lebih kuat untuk bagi kita sekarang atau tidak sama sekali itu membuat sejarah dengan menang melawan Jepang di kandang Kandangnya sendiri. sendiri. Di Itu. kandangnya Jepang. Iya. Nah, tapi maksudku gini, Mas ADP, mungkin ke Mas Iksan ya. Mm. San, kepentingan itu sebenarnya lebih ke ketika kita sudah apapun hasilnya, Mm. kecuali ngejar poin FIFA ya kalau kita menang ya. Iya. Betul. Apakah ini akan menjadi kesempatan atau Patrick Kluivert sebagai pelatih kita itu melakukan rotasi pemain atau memberikan kesempatan bermain lebih banyak kepada para pemain yang mungkin selama ini ya jarang mendapatkan Betul. menit bermain menghadapi Jepang, karena jangan-jangan kayak Mas Adepi bilang Jepang juga mungkin kan menghadapi Australia juga kalau gue lihat susunan pemain yang diturunkan pelatih Jepang Iya. itu relatif bukan Pemain susunan pemain cadangan, inti, iya. Bukan iya kan? terbaik. Bukan. Iya. Karena kemarin lawan Yang Australia lapis ada kedua ya. tiga pemain yang debutan di timnas Jepang. Iya. Di catatan di pemain yang mereka bawa masih ada 5 lagi yang kemungkinan dikasih debut oleh Moriyasu di Iya. game lawan Indonesia nanti. Nah, kalau kita melihat emang rekor pertemuan kita di Jepang kan kita 3 kali tuh Iya. away ke Jepang mulai 79 Piala Kirin Cup, Ya. kita kalah juga di sana 4-0. Terus kualifikasi Olimpiade Iya. 88 juga kalah. Terakhir main di kualifikasi Piala Dunia 90 juga kalah 5-0. Jadi kita belum pernah cetak gol nih di Bahkan belum Jepang. pernah bikin gol. Belum Iya, pernah cetak bikin gol. gol gitu kan. 2 kali kita main di Tokyo, sekali main di Hiroshima nih. Osaka kota ketiga yang Iya. disambangi timnas Garuda di Jepang. Dan kalau melihat ini maka kepentingannya sekarang kemarin juga Coach Patrick setelah latihan pertama kemarin udah jemput bahwa ada kemungkinan dia melakukan rotasi, dia mengganti seorang pemain gitu kan. Terutama kalau gue melihat ya inilah kesempatan buat Messilhers, Dean James yang kemarin nggak main sama Nggak ada sekali. menit bermain ya. Padahal dari sisi kualitas mereka starter di Liga Belanda. Bahkan Benar. salah satu pemain terbaik di Liga Belanda
di posisi masing-masing. Iya. Dan James di kiri, Mes di tengah gitu, back tengah. Dan ini kesempatan mereka buat nunjukin dan juga kesempatan coach Patrick, Danny Lenzet, Alec Pastur dan juga Gerard Van den Berg untuk mencari skema terbaik buat mereka. Kita Iya. tahu Messi Hilhers Iya, benar. di 2 game debutnya dia bersama timnas Indonesia selalu berakhir kekalahan. Kita kalah 1-2 di Cina, kita kalah 1-5 di Australia. Dan catatan lainnya, Mes selalu gagal akhir pertandingan sampai peluit akhir karena cedera. Betul. benar. Iya benar. Dan di game itu dua-duanya dia main dengan 3 back yang notabene di 20 dia main dengan 4-4-2 atau 4-2-3-1 dengan 4 back sejajar, dan dia main 3 back dan kewalahan dia di timnas gitu. Dan ini jadi kesempatan gimana terutama coach Patrick untuk menemukan skema yang pas nih buat Mes. Sayang nih pemain paling mahal di ASEAN, salah Iya, satu betul. back termahal di Asia bahkan. Betul. Tapi cuma jadi camat di kita Iya. gitu kan. Sama. Hebat nggak timnas kita itu? Iya loh. Makanya kurang apa kita gitu kan kalau dibandingin contohnya kalau misal mainin ego-egoan gitu Iya kan. betul. Iya. Kita harus sombong dikit. Jazz di kiri. Justin Hubner main di Premier League tuh. Iya. Tim pemain cadangan, liga pemain cadangan. U21 malah waktu itu ya. Iya, U21. kan, iya. ya, musim ini kan Premier League tuh kan, Iya, tim iya. pemain cadangan bahkan. Gak reserve doang. Terus Rizky Ridho tim papan tengah Liga 1 kan Iya. Persija gitu kan. Lah dia nih udah mainnya di Europa League Lawan ketemu MU gitu Nggak, kan. mungkin Mes lagi ini ngelatih lagu-lagu daerah ya kan. Kemarin dia banyak yang Kalau lupa ada gitu. seperti itu rasanya problem motivasi. Problem motivasi. Nah, dan itu tugas tim pelatih lah itu. Iya. Jadi menurut saya dengan kapasitas yang terbatas, orang bisa main maksimal gitu kalau dia punya motivasi. Betul. Dan apalagi dengan kemampuan yang tidak diragukan, kapasitas yang lebih baik ditambah motivasi, tentunya dia bisa mempersembahkan jauh lebih baik daripada sesama pemain satu tim ya. Gitu Iya. ya. Ya, karena gini sih, dengan ya tadi menghadapi Jepang yang ini laga kan ya sama-sama nggak punya kepentingan selain ya tetap untuk menunjukkan yang terbaik ya. Iya. Justru menarik buat gue tuh bagaimana Patrick Kluivert memberikan, misal contoh ya di kiper, ya kan, supaya Nadio nggak cuma nyanyi-nyanyi doang kan, siapa tahu kan bisa main gitu loh. Iya, Udah bener. lama Nadio nggak berada Udah di bawah lama, Mister lama, Gawang lama ya. dia. Bahkan sama siapa? Hernando Ari. Hernando Ari kan lebih sering Hernando Ari. Betul. Nado itu kan terakhir main di Piala AFF 2021 starter. Oh iya betul, Ketika iya kita betul. masuk final tuh lawan Iya, Thailand kita iya, kalah kan. iya. Nah, itu terakhir tuh dia starter di situ. Setelah itu kan di ajang resmi selalu Hernando. Hernando, Piala iya. Asia segala macam main. Terakhir bahkan lawan Irak, terus lawan sebelumnya jadi putaran kedua kan kita Selalu. pakai Hernando gitu Iya. kan sebelum Paes masuk. Jadi memang ini jadi kesempatan lah buat pemain itu, terutama misalkan contohnya di kanan ada Yance yang belum pernah main gitu kan. Oh iya benar ya. Baru sekali main eranya Sintayong, belum main. Terus di tengah gimana skema Ivar Jenner nih cocok ditandemkan sama siapa gitu kan, atau mungkin Raki Kambuaya dibalikin ke tengah karena Marcelino udah bisa main Iya. gitu kan. Di depan udahlah Ole biarin aja gitu kan, karena dia kemarin yang gua tuh catatan gua dia udah 3 game berturut-turut kualifikasi, cetak Itu gol mesin dan gol ya, terbukti sejajar mesin gol. Ilham Jayakusuma Iya. tuh. Iya. Hanya Ilham yang di 2024 kualifikasi Piala 2006 yang bikin gol di timnas Indonesia 3 berturut-turut di Piala Dunia. Iya. Sebelumnya tuh hanya 2. Sebelumnya tuh ada 2 tuh, ada Ramang, nama-nama kayak Ramang, Bambang Nurdiansa, Usto Nawawi sama teman Mas ADP, Dedi Sulaiman. Wah. Oh. Itu 2 doang. CS tuh Iya, CS. habis itu diperbarui lagi oleh Ilham. Nah, kalau besok Ole bisa bikin gol lawan Jepang, ya dia sendirian loh untuk daftar rekor gol beruntun terbanyak buat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Dan jadi Ole kemungkinan nggak akan ini, dan kelihatan Ole itu semangat banget kok. Semangat banget. Iya. Konferensi pers habis laga kemarin dia bilang, "Oke, bawalah Jepang ke saya, ayo Woi, sekarang Jepang nih." bukan Jepang di bawah, kita emang harus ke Jepang. Iya, Boleh, makanya dia bilang, bagus, salah. Berani bener dia gitu Emang kan. kalau lawan menang Jepang. begitu. Emang Iya, begitu ya. Nggak, tapi bener menghadapi Jepang ini, Dev. Ya kalau di kualifikasi ronde ketiga ini satu-satunya tim yang belum pernah kita jebol ya kan. Benar. Australia kan walaupun kita kalah kita Satu, satu. Ole juga lewat Iya kan? Ole. Iya kan? Ya kalau bisa ya tetap pengen dapat poin. Tapi cetak gol, tadi kan kita kunjungan ke Jepang kayak gawangnya ditutup papan gitu, nggak pernah bisa golin kan? Gak pernah golin kita di Jepang. Jadi ini kesempatan terbaik kita lah buat dengan Jepang juga Moriyasu juga masih bicara coba banyak pemain muda, karena kemarin untuk pertama kali di laga matchday ke-9 kemarin, untuk pertama kali Indonesia bukan tim termuda di grup C. Biasanya starting level kita paling termuda muda, terus. Kemarin Jepang main 24
tahun, kita ada di Iya. 25,8. Jadi untuk pertama kali Indonesia bukan tim termuda dalam starting 11 di matchday putaran ketiga grup C. Jadi itu nunjukin bahwa Jepang emang pengen udah mencoba nih Moriyasu Iya, regenerasi. Banyak soalnya. Iya, Iya, banyak. udah, Dan- udah mulai regenerasi Bener, tuh Jepang. bahkan pemain-pemain debutan kemarin itu mainnya nggak kaleng-kaleng, GFC Tokyo, Bristol City Iya, gitu kan. betul. Bahkan di NEC ini Megan NEC, Iya. temennya Temennya si Carl Alfredo Fredong ya? baru debut Iya. kemarin. Bayangin aja itu betapa kayanya mereka komposisi pemainnya kan, pemain pelapisnya aja mainnya udah di Eropa. Mas ADP, Ya. setelah laga lawan Cina, kan ya apresiasi terhadap timnas kita kan cukup besar lah ya. Enggak, maksud gue ini ngomongin ke motivasi. Ya kan? iya. Bagaimana pemerintah juga memberikan apresiasi yang luar biasa. Kita nggak bahas apa yang ini, tapi paling tidak, apakah itu bisa menjadi motivasi tersendiri buat timnas kita di kandang Jepang? Ya kalau untuk dukungan kepada cabang sepak bola itu sudah berlebih-lebih ya. Wah, Kalau nggak pakai dibanding nggak berlebihan ya, berlebih-lebih ya. berlebih-lebih. Ih, Kalau nggak dibanding dipakai jamnya loh, jamnya itu nggak dipakai loh. Ya kan? Masih di kotak, Masih di kotak, ya kan? Di bawah juga Mas. kalau dibanding cabang-cabang lain yang sebetulnya kontribusinya untuk Indonesia itu Nggak kaleng-kaleng nggak juga ya. kaleng-kaleng juga. Angkat Iya. besi berapa medali, bulu tangkis berapa medali, panahan juga pernah medali perak dan sebagainya. Di olahraga-olahraga yang masuk di desain besar olahraga nasional itu perhatian terhadap cabang sepak bola itu sudah istimewa kalau menurut Iya. saya, apalagi Cabang mendatangkan populis soalnya Mas, ya, iya kan? cabang populer. Nah, tinggal popularitas ini, kecintaan publik ini harus dijawab dengan prestasi yang seimbang dengan Iya. antusiasme itu, menurut saya. Tadi dia bilang di atmosfer stadion utama GBK seperti itu, mungkin, itu timnas lain belum tentu Iya, benar. dipuja seperti itu gitu loh. Nah, sementara sepak bola kan sudah ada di hati penggemarnya. Indonesia itu sudah bertahun-tahun, tinggal sekarang itu pembuktian ya. Masanya pembuktian bahwa dengan skuad yang jauh lebih baik dibanding tim-tim Asia Tenggara kita bilang, dan sudah bisa mengimbangi Australia, setidaknya menahan seri. Ya, sekarang tahan seri Jepang di kandang sendiri dengan mencetak gol kandang 1-1 Jepang gitu di ya? kandang Jepang. Itu rasanya Kemenangan ya? kemenangan. Hah? Itu seperti Serasa halnya menang. kalau tim atletik Indonesia pernah dapat Perak, perak ya. Asian Games kemarin, Asian Games, iya. itu Di bawah perak Jepang. Ngalahin bawah Cina Jepang. tuh. serasa emas itu. Perak, Iya. medali perak itu serasa emas. Yang kita dapat perak satu Iya, stadion Madia tuh heboh banget Itu. waktu itu. Jadi kalau kita menahan seri Jepang itu serasa menang. Rasa menang ya. Jadi kita cetak gol 1, disamain nggak apa-apa deh. Nggak, kalau bisa sih jangan Kalau disamain. bisa menang 1 loh. Kemarin kan bilang lawan Cina, kalau bisa jangan kebobolan duluan. Benar. jangan Benar. kebobolan. Ini kalau abis nyetak gol jangan disamain. Ya, Ditambah lah. makanya sebetulnya trio J. Itses, Justin Hubner sama Rizky Ridho. Rizky Ridho itu kunci menurut saya sih. Atas kemenangan kita Padu sih kemarin 1-0 mainnya. lawan Cina. Iya. Selain adanya mesin gol oleh Romani yang cukup kuat dan bisa main 1-2 dengan Egy, Iya. itu menurut saya beberapa kunci kemenangan sih ya. Jadi meskipun ada rotasi ya, bisa saja back itu dimainkan sebagai pengganti. Tapi starternya menurut saya sih kalau misalnya pesan ini dengar Patrick Kluivert ya. Udah nyampe Jepang ya? Udah nyampe Jepang. udah latihan Mas malam. Udah Kita Ya. beda 2 jam ya kurang Beda lebih. 2 Beda 2 jam. Tapi dengan jejaring internet yang cepat. Yo, iya. Ini kita nggak live tapi mesti Ini- tapping soalnya. Rasanya sih trio itu Pantas dipertahankan. pantas dipertahankan. Nah, tapi taruh. Nah, Kalau bocorannya gimana, San? Ini masa DP Bocoran kayaknya ngotot tiga starting pemain line itu apa? starting. Nah, kalau kan tadi lu bilang kemungkinan rotasi. Iya. Mungkin lu kemarin ngintip latihan perdana kita setelah laga Cina itu. Nah, kira-kira starting line up seperti apa? Ya, ada peluang untuk itu gitu. Ada peluang untuk sedikit Rotasi ya. mengubah komposisi dari trio back Iya. tengah gitu kan, antara Justin atau Rizky Ridho yang
ditarik gitu kan untuk itu. Tapi memang formasi tetap dengan 3 bek sejajar. Nggak ada kemungkinan misalnya kalau tadi dengan memainkan Miss gitu ya kan biasa dengan 4, kemudian akhirnya bikin 4 di belakang dengan Kevin Dix ke Nah, kanan. sebenarnya bisa juga peluang gitu, tapi terlalu berisiko ya. Kita maksudnya ini kan Resikonya sebenarnya kan udah nggak ada Sal, lawan sebenarnya. Jepang ini kan sebenarnya buat naikin kita mau ini, Naikin Bang DJ, moral, naikin iya. moral. Naikin moral. Kita lawan tim terbaik di kualifikasi Piala Asia, Piala Dunia, Tim zona peringkat Asia, tertinggi di Asia ya? tim Jepang terperingkat ya? tertinggi di Asia gitu kan, dan Iya. juga apalagi kalau kita bisa menang seri pun aja itu kan udah Luar naikin biasa, moral kita buat benar. nanti Iya. main di ronde keempat. Ronde keempat, Jadi iya. kita setidaknya Coach Patrick jadi makin punya tabiru lah Iya. skema apa yang cocok kita. Karena kan lo memainkan kita udah coba bermain dengan sebenarnya gini, lawan Australia itu kan kita sebenarnya bermain dengan pakemnya back. polanya 3 back sebenarnya ya. Oh, Kalau tiga back, ya. kalau di formasi yang tercatat gitu kan. Iya. Tapi di lapangan justru dalam kita build up serangan Build ada up-nya hanya 4 back. Iya. Hanya 4 itu kan Kelvin yang kalau kemarin kan posisinya Mes, Jay sama Kelvin di Australia itu. Tapi ketika nyerang Kelvin lebih ke Ke kiri depan, ya. gitu kan. Terus di tengah yang bertahan hanya Jay sama Mes. Tapi dalam skemanya ternyata kita berkali-kali itu bagus dalam proses kita mainin total football Belanda. Iya. Terus Iya. kita menyerang dan itu terbukti kemarin di Australia, Australia itu 60% benar tuh. kita penguasaan Nyerang bola. banget kita, Luar iya. biasa Betul. ya. Nyerang banget. Karena kita unggul pemain di tengah. Benar. Ada 5 pemain di Iya. tengah yang berkeliaran di tengah. Dengan formasi yang 3 back ini kan kita hanya punya 2 jangkar di tengah. Ada Betul. Joy dan juga ada Tom. Betul. Dan ada apalagi itu terbukti juga kita dalam 2 game lawan Bahrain, Cina, komposisi penguasaan bola kita hanya 43% rata-rata gitu. Iya. Jadi sangat rendah gitu kan. Dan tapi hasilnya ada, kita Iya. menang dan Coach Peter juga bilang terlepas dari kita bermainnya bagus atau tidak, kemenangan yang penting buat Hasil, saya iya. gitu kan. Untuk Ya saat itu. bukan buat dia doang, yang buat kita Nah, semua. itu Kalau betul. kan dia aduh. Ya buat dia juga. Iya loh. Padahal kita di situ di depan dia, wah emang harusnya menang. Emang tuh. harusnya gitu. menang lu dari mana lu? Bukan perlu hasil yang penting ya. Iya. Jadi memang kalau lihat itu emang komposisinya mes kemungkinan itu, tapi tapi tergantung nanti latihan terakhir ya. Latihan Iya. terakhir kondisinya gimana, tapi kalau ngelihat dari kondisi secara fisik Sore ini berarti ya? sore ini konferensi pers nanti kondisi fisik karena kita tahu Mes punya cedera pangkal paha kambuhan yang kalau perjalanan jauh tuh bisa Iya, pengaruh juga banyak ke banget dia. catatannya. Lama, kan? Emang Lama nggak ada nekuk tukang tuh urut kayak. kita di bawah apa gimana sih? Lama Ya nekuk Allah. kaki di Kalau pesawat cuma di tuh, situ iya. doang sih. Nggak nerima dia tukang rigid ya. Kalau main lokal mungkin masih bisa tuh kan. Di Di jalan tanah kusir ada pijet waras. Tuh, iya. Gila, Makanya. bikinin visa berangkatin ke Jepang. Aduh, ini masalahnya dari Belanda, so nggak percaya gitu-gituan kan. Nah, itu kemungkinan dia bisa starter atau paling tidak ya main di pertengahan babak kedua Iya. gitu kan. Dan ada kemungkinan seperti itu. Tapi kalau ngelihat dari latihan terakhir, melihat dari mimik wajahnya Messi terakhir, potensi dia starter lebih kuat lah, Lebih 60-40 lah. Oke, Lebih kuat. 60-40. Potensi. Kalau dia main berarti yang akan di Kalau Rizky dilihat Ridho sih dari kayaknya. dilihat dari itu kemungkinan Rizky Ridho lah. Posisinya Tapi dia, iya. posisi Rizky Ridho, tapi kan Ridho juga bisa main geser ke kiri iya, kan. kiri. Jadi Iya. Justin Hubner yang dikawal. Kecuali kemungkinan jadi di depannya Messi itu kemungkinan ya Kevin Dix balik Iya. lagi jadi main starter. Pemain kita yang bermain di Liga 1 yang kemungkinan akan diberi kepercayaan menjadi starter. Masih Ricky, mungkin kemungkinan besar masih di Ricky Kambuaya Yakob dan sih, gue Bang DJ. Yakob juga bisa, Iya. tapi itu tadi Dev, Yakob tuh masih kurang konsisten untuk bertahan Oh, iya, ya. back. Oh, Karena iya, kemarin catatannya ada 13 momen dia kehilangan bola. Iya, Itu iya. catatan tinggi sekali buat back sayap ya kan. Makanya kalau jujur Apalagi- gitu lo sambil nonton catat. Apalagi, Itu apalagi ini susah kan loh, nggak lawannya gampang. kemarin Cina masih oke lah, masih bisa di cover gitu kan. Iya, Ada iya. Ridho nggak terlalu kuat. Nah Jepang 13 kali kehilangan bola, wah selesai Oh, wassalam. maksudnya Yakob dipasang di sayap kanan gitu, nggak dipasang di depan back ya, sayap. jadi Iya, depan. Kalau di seandainya depan. di topang main, tapi kanan udah punyanya Marcelino nih susah juga. iya, iya. Marcelino udah bisa main, kan. Marcelino akan main starter menurut Mas ADP. Pasti. Wah, ini dia. Hah? Iya. Ini dia nih. Gimana ini Sannya lebih banyak banget. Tapi Marcelino Marcelino starter lah, ya starter rasanya. Dia kan juga waktu 2 gol waktu menang lawan Arab Saudi. Itu catatan penting sih bagi Patrick Kluivert ya. Plus assist Mas lawan Bahrain. Asis Ya, lawan Bahrain lawan ya. Bahrain ya. Jadi menurut saya ini juga kunci ya. Menurut saya sih dengan istirahat waktu lawan ini kemarin lawan Cina ya rasanya sih layak lah Marcelino jadi starter lagi ya. Kalau Marcelino starter, ini mungkin nggak misalnya Egy dicadangin gitu ya. Jadi Marcelino dengan Ricky Kambuaya untuk menopang oleh Romani. Iya, Oleh bisa ada Romani. kemungkinan begitu Iya. kan.
Kalau emang dari lihat kemarin game lawan Cina, potensinya hanya salah satu pemain Dewa United yang starter Ya. nanti lawan Jepang antara Egy atau Kabuaya. Jadi Ricky, ya. tergantung nanti gimana Coach Clifford maunya main seperti apa. Kalau emang dia butuh pemain yang berani duel, ya jawabannya di Kambuaya. Kita lihat ketika kemarin gol penalti kan Kambuaya nyuri aja tuh dari back Cina dan Betul. tanpa kelihatan gitu Betul. kan. Tiba-tiba dibalas tackle penalti gitu kan. Kalau perlu pemain yang butuh cepat bermain lebih mau nahan bola di depan, lebih berani ya Egy pilihannya. Karena Egy, ya. Egy kita lihat kemarin dia lebih banyak holding bola, menunggu Ole ketika transisi agak lambat terutama di babak kedua itu berefektif sekali Egy karena dia bisa Ya. nahan bola lama, nunggu pemain rekan setimnya maju ke depan, nah baru habis itu dialirkan bola entah 1-2 lagi dengan Ole, entah nunggu terutama juga dengan Tom Haye udah padu tuh Egy Iya. 1-2 gitu. Jadi dia tahu kemana Tom Haye berlari, di situ dia bisa menempatkan bola di posisi pas di kakinya Tom Haye dan Tom Haye tinggal kasih terobosan satu sentuhan itu tuh yang Iya. trademark Tom Haye. Teng tiba-tiba bola melayang dari kiri, teng di depan lagi gitu kan. Jadi Luar biasa memang Egy itu nunjukin bahwa ini pemain yang bukan pemain di atas rata-rata, bukan Iya. kaleng-kaleng buat Nah, itu. Indonesia gitu kan. Sekali lagi Liga hasil kita ya. didikan. Liga Liga kaki. Kompas. Liga Kompas. Liga Kompas. Liga Kompas. 14. Ya memang nggak salah. Nggak salah. Tapi mungkin terakhir nih Jangan Bang terakhir dulu dong, masih orang Indonesia ini kok. Nggak mau nanya ini update kan kita udah lolos ke round 4 nih udah cukup dipastikan lolos lah gitu. Terus kemarin sempat baca di di sosial media tuh katanya Pak Erik mau ada negosiasi untuk AFC untuk menjadikan Indonesia menjadi tuan rumah di round keempat. Nah itu Iya. nanti akan gimana? Ya kan kalau kemarin bocoran yang dapat orang PSSI disebut nih secara informal AFC nyebut Qatar, Saudi ini potensi peluang paling besar kalau mereka tapi belum lolos. fix itu ya maksudnya? Belum fix, belum Oh, fix. Sebentar, Lolos. kalau misalnya Qatar sama Arab Saudi ditunjuk menjadi tempat ronde tuan keempat. rumah ronde 4. Kalau Arab Saudi dan Qatar kan udah pasti main ke ronde keempat kan. Iya. Kalau Arab Saudi tergantung laga menghadapi Australia. Hmm. Itu apakah artinya dia akan main di kandang sendiri gitu? Iya, main Iya. dengan Berarti dari bukan tempat netral dong Nah bilang. itu makanya. Jadi kok kalau dia awal kualifikasi kan memang sebutannya putaran keempat nanti dimainkan tempat netral di kandang dua tim teratas hasil putaran ketiga. Jadi kalau dengan Oke. kondisi sekarang Jepang dan Iran nih tuan rumahnya gitu kan. Tapi Oke. ternyata dirubah sama AFC ya dalam beberapa bulan terakhir inilah setelah kemarin Cepet bulan deh Maret. kalau kayak gini perubahannya cepet ya. cepat. Ngeri masa DP kayak gini mah cepet. Iya, gitu kan. Makanya apalagi dua negara Timur Tengah itu tetangga itu wah Iya, gila pasti. kan dia Iya. FIFA kantornya di Doha gitu Iya. kan. Arab Saudi itu tuan rumah Piala Dunia. Kita bukannya ada 2024. perwakilannya di sini. Ya kan wakil Oh, doang. wakil. Bukan presiden FIFA-nya ngantor. Wakil apa sih gitu kan. Iya. Bukan kemana-mana loh, ini loh jauh wakil ya. Masih. Kemana-mana loh. Iya, kira-kira. jadi Jadi memang- lobby kita masih ini ya. Betul. masih Jadi kalau kalah ya. misalkan Pak Erik nanti mau lobby udah tepat lah. Karena kemarin juga Irak udah kasih surat resmi PSSI-nya Irak. Surat resmi bahwa dia menolak dengan skema yang sekarang ini, dengan skema isu rumor Qatar dan Qatar Saudi dan Saudi. jadi tuan rumah. Jadi tuan rumah. Jadi lebih baik dibalikkan ke format Oh, awal. kalau ketika format awal tuh artinya Jepang dan Iran. ya? Iran Bisa, posisi iya. sekarang. Oh, kita Gitu ada kan. kepentingan berarti main di Jepang ini kalau gitu, ya kan? Iya gitu jadi dua teratas ya kan dengan catatan nanti di game terakhir kalau seandainya game terakhir nanti Iran seri misalkan terus Jepang ya seri juga lawan Indonesia terus si Korea Korea Selatan menang otomatis yang Korsel. satunya Korsel duanya Jepang karena Jepang menang Iya. unggul selisih gol kan dari Iya. Iran Wah, Jadi Timur bisa di Tengah Asia ke Timur. Asia Timur tuh. Asia itu. Timur ya. Asia Timur Ya, dua-duanya harus jadi tuan netral, rumah benar. masih kalau format awalnya tetap dipahankan oleh FIFA dan AFC seperti itu. Jadi peluangnya malah main ke Asia Timur ya benar-benar netral dong, gitu Iya. kan? Jadi lebih Iya, lebih iya. menarik justru kan. Tapi kan nggak ada uangnya kalau begitu. Iya benar. Iya, nggak ada Ini uangnya. Anda urusannya emang Iya, benar nih fulus. Meskipun ya kan? ya, meskipun- Qatar udah jelas ya. Iya. Jelas sih. itu sebenarnya supporternya sepi, tapi uang ke Tapi uang federasinya, federasinya, kan banyak. iya. Saudi juga gitu. Kalau kita bisa ngejual hak siar, bisa ngejual supporter Oh. penuh gitu kan. Oh. Jadi uangnya ibaratnya lebih receh kita lah. Tapi lagu kebangsaan yang paling kelihatan. ditunggu katanya tuh Nah. kalau diputar gitu kan. gitu kan. Tapi Indonesia mau main di mana aja gue yakin sih supporter Ada banyak. aja iya. Ada. Banyak. betul. Di Timur Tengah kayaknya ya negara di situ-situ aja paling bisa Iya. dari Arab Saudi ke negara Benar. lain yang agak beda. kan. Pengalaman di Qatar kemarin pas Piala Asia memang yang datang diaspora kita tuh nggak cuma dari Qatar. Iya dari Saudi datang, Kuwait datang, ya, kemarin kan negara-negara Uni sekitar Emirat Arab ya. juga Iya, perbatasan Uni itu Emirat kan. Arab itu Iya. Uni Emirat Arab naik pesawat gitu kan, dari Bahrain juga naik pesawat, nah yang dari Saudi itu rata-rata naik mobil gitu Iya. kan. Jadi memang ya
titik temu juga lah sebenarnya di Saudi. Tapi ya masa main di Timur Tengah, di Indonesia aja lah gitu kan. Tapi ya memang yang jelas kecuali keajaiban Australia kalah gede sama Iya. Arab Saudi. Keajaiban. Lebih dari kalah 4 gol ya. Lebih baru dari bisa. 4 gol. Sebenarnya dari 6 negara yang akan bermain di ronde keempat, ya kayaknya 5 tuh dari Timur Tengah ya. Iya. Yang menarik kan di match day ke-10 ini tinggal 2 sebenarnya pertandingan yang paling seru. Australia sama Arab Saudi dengan harapan Arab Saudi bisa Iya. menang besar. Yang kedua tuh perebutan satu lagi tuh Oman dengan Palestina, ya kan? Iya. Ini kalau Palestina, kebetulan Oman sama Palestina atas bawah kan? Iya, 1 poin. Palestina kalau mau lolos ke ronde keempat, dia menang lawan Oman. Oman. Nah ini laga paling menarik tuh. Kalau kita bisa nanti ronde keempat ketemu sama Palestina tuh, ya kan? Itu akan menjadi laga seru itu. Iya, benar. Iya Emang apa namanya bakal menarik juga kalau Palestina lolos, dan juga seperti Indonesia juga kan dia akan cetak sejarah juga nih. Betul. Lolos setidaknya ke putaran Keempat. keempat. Karena kemarin juga sama-sama tim pertama juga yang berlolos Iya. ke putaran ketiga. Iya, Jadi betul. inilah seirama lah kalau Seirama. Indonesia sama Ayo Palestina, bisa. Iya, Iya kan? betul gitu kan. Lagi ada Muhammad Rashid, gelandangnya Palestina juga main di Liga 1 kan, Persebaya kemarin betul. gitu kan. Jadi memang Siap. ikatannya kuat lah Indonesia Ikatan dengan Palestina kuat. gitu kan. Betul. Belum lama juga presiden kan ada ngomong-ngomong soal Palestina. Nah, Jadi emang kuat. iya, iya kan? Itu dia. Yang jelas sih kita juga berikan selamat ya buat Uzbekistan, Iya. Jordania yang Lolos pertama kali. lolos langsung pertama ya? kali ya Pertama kali. ke Piala Dunia. Mm. Ya moga-moga sih walaupun kita masih harus lewat ronde keempat. Aduh kayaknya bobo Amerika Serikat, Meksiko, Kanada ya nggak kemana-mana. Oh, lah buat Nachos kita. udah kerasa ya. Ih, Oh, Nachos. kirim tuh dong Iksan berarti ke Piala Dunia. Harusnya ntar ada. Ada. Iya kan? Oke. Tapi Indonesia ya paling nggak bisa bawa pulang lah ya poin dari kandang Semoga. Jepang. Iya, Itu harapannya udah semoga, luar biasa. harapannya. Bikin gol, bikin gol Bikin mau pulang gol. poin. iya kan? Bawa pulang poin. Jangan Ya. kebobolan. Kalau bisa Nah, malah menang ya. cegah kebobolan awal, pertahankan sampai akhir. Itu kalau menang lawan Jepang, gue nggak tahu lagi deh hadiahnya apa. Iya kan? Ya kemarin deh itu. Udah nggak tahu lagi deh. Iksan pakai malu-malu dia nggak pakai jam tangan hari ini dia. Iya kan? Oke, mungkin cukup segitu dulu Ya. Bang DJ untuk Yes. preview melawan Jepang nih. Tadi juga udah banyak update dari pemain, terus juga nanti di round 4 juga udah sekilas sudah dibahas update-nya akan seperti apa. Dan Yang satu lagi jelas- Dev, Heeh. berita tentang timnas Indonesia jangan lupa ikuti di Kompas ID Oh, iya, dan Kompas ID Harian dan Kompas, Harian Kompas. ya kan? Karena di situ bakal banyak update Benar. jelang Indonesia menghadapi Benar, Jepang benar. dan juga nanti setelah Indonesia lawan Jepang. Wartawan kita nggak ada yang kirim sana Mas? Nanti ada. Nanti ada Perwakilan. perwakilan. Oke, semoga doa yang terbaik untuk timnas untuk menghadapi Jepang besok ya. Kali ini dukungannya lewat layar kaca dan mungkin untuk warga Indonesia yang ada di Osaka dan sekitarnya bisa langsung merapat dan meramaikan nanti ke stadion Suita. Suichita Municipal Soccer Stadium yang ada Wow. di Osaka gitu. Oke, untuk edisi kali ini cukup sekian. Mungkin nanti akan ada review lawan Jepang atau mungkin nanti akan bahas transfer di Eropa lagi Bang DJ. Ya. Gitu. Dan sekarang cukup sekian dulu. Sampai jumpa di edisi halftime break selanjutnya. Bye bye guys. Thank you.